Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus keamanan basis data DB2. Pertama-tama kita tahu konsep keamanan basis data itu apa. Jadi keamanan basis data adalah sebuah proteksi untuk melindungi database dari ancaman seperti perusakan data atau pemakaian data oleh pengguna yang tidak berwenang. Kita masuk autentikasi dan otorisasi. Pertama, autentikasi. Autentikasi itu apa? Autentikasi adalah proses memvalidasi identitas user, mengecek apakah user ID dan password ini valid. Kedua, authorization atau otorisasi adalah proses menentukan apa yang boleh dilakukan oleh user yang sudah terautentikasi. Mengecek apakah user ini punya hak akses, misal select pada objek, misal di tabel my table. Ini ada hak akses. Privileges adalah hak spesifik untuk melakukan aksi tertentu pada objek database. Selanjutnya ada index privilege-nya, ada table dan view. Kita metode control adalah kontrol penuh atas objek termasuk grab, grant, dan revoke. Ada select, hak untuk membaca data, membuat view, dan export data. Selanjutnya ada insert, hak untuk menambah data baru, dan import data. Selanjutnya ada update, hak untuk mengubah data yang ada. Selanjutnya delete, yaitu hak untuk menghapus baris data. Selanjutnya ada alter, hak untuk memodifikasi suatu tabel. Yang selanjutnya adalah index, hak untuk membuat indeks pada tabel. Terakhir adalah references, yaitu hak untuk membuat foreign key. Selanjutnya ada gimana sih cara kita memperoleh otorisasi? Jadi, seorang user bisa mendapatkan hak akses atau izin melalui beberapa cara. Yang pertama itu secara direct atau langsung. Hak akses itu diberikan langsung ke user ID. Ya, contoh grant select to user Dr. Budi. Selanjutnya lewat grup. Akses diwarisi dari angka anggota user group di level OS. Selanjutnya ada role atau peran. Hak akses akan diwarisi dari role yang diberikan kepada user di level database. Contoh, grant role ke role dokter to user Dr. Budi yang membuat otorisasi yang ada di role dokter ini akan bisa digunakan oleh Dr. Budi. Ini adalah publik, yaitu hak akses yang diberikan ke grup spesial publik yang mencakup semua user, termasuk user yang akan dibuat di masa depannya. Berikutnya adalah jenis izin atau authorities versus privileges. Otorisasi di DIP itu memiliki dua tingkatan, yaitu authorities dan privileges. Yang pertama itu adalah authorities atau kewenangan. Itu adalah sekumpulan hak istimewa atau privilege di level tinggi, biasanya untuk tugas administratif. Untuk level SysADM atau admin tinggi, sistem kontrol atau kontrol sistem. Jadi ada contoh level database-nya, yaitu adalah SHADM atau Security Administrator, mengelola keamanan, role, RCAC, dan audit. Selanjutnya ada DBADM, yaitu Database Administrator, admin penuh database, kontrol semuanya. Selanjutnya adalah Data Access, kewenangan untuk mengakses data penting. RCAC dirancang untuk membatasi bahkan user dengan data akses sekalipun. Selanjutnya itu privileges. Privileges itu atau hak istimewa adalah izin tunggal untuk melakukan aksi spesifik pada objek database. Contohnya ada select, insert, update, dan delete. Lainnya adalah connect, hak untuk connect database, create tab, atau membuat tabel. Ya, ada konsep privilege and role. Privilege itu izin tunggal yang diberikan dengan grant atau cabut dengan evoke. Contoh tadi ada grant select on table present user Budi. Role adalah sebuah objek database yang berfungsi untuk mengembangkan satu atau lebih privilege menjadi satu paket. Nah, keuntungan utama dari ini adalah administrasi mudah, jauh lebih efisien daripada kita memberi 5 privilege ke 10 user, yaitu kita buat 50 perintah. Anda cukup memberi 5 privilege ke satu role, lalu memberi satu role itu kepada 10 user. Total ada cuma 15 perintah doang. Ini ada hierarkis, role bisa diberikan ke role lain, contoh grant role, employee to role management. Membuat manajemen juga mempunyai otoritas role employee. Tentunya itu dinamis, perubahan pada role, misal menambah privilege baru, langsung efektif ke semua user yang memiliki role tersebut daripada kita atau ngasih otorisasi ke user dia tinggal ngasih ke role-nya. Karena itu user yang punya role itu akan mendapatkan otorisasi dari privilege baru kita itu. Ini adalah trust context and audit. Nah, trust context itu adalah sebuah hubungan kepercayaan yang aman antara DB2 dan sebuah aplikasi eksternal, misal aplikasi server atau middle tier. Tujuannya adalah untuk arsitektur 3 tier agar identitas end user yang login di website rumah sakit atau dimanapun bisa diakses dengan aman ke database. Dan bisa digunakan untuk memberi user hak akses tambahan via role
hanya jika mereka terhubung melalui aplikasi terpercaya tersebut. Ini itu adalah audit. Audit adalah mekanisme untuk memonitor, melacak, dan mencatat aktivitas database. Nah, cara kerja dasarnya itu kita create audit policy dulu. Untuk membuat kebijakan audit, tentukan apa yang mau dicatat. Misalnya kategoris sini sintaksnya kategoris execute, dan kondisinya misal status both untuk sukses dan gagal. Lainnya ada audit using policy, itu terapkan kebijakan ke objek, misal ke tabel ke medis atau role. Misalnya sini ada role teller. Ya, ada keamanan level lanjut yaitu LBAC dan RCAC. Jadi masalah dari ini nih, LBAC dan RCAC itu very standar. Seperti Grand Select itu kan hanya bisa melindungi seluruh tabel. Bagaimana jika dokter hanya boleh lihat baris database pasiennya sendiri, dan perawat tidak boleh lihat kolom gaji atau nomor KTP. Ini kan kita nggak mungkin pakai Grand Select. Nah, ini kita pakai LBAC atau RCAC. Nah, itu nanti solusinya Fine Grain Access Control. Itu ada dua tadi, LBAC dan RCAC. Nah, LBAC adalah sini yang pertama itu LBAC, yaitu Label Based Access Control. Itu adalah model keamanan basis label, misalnya rahasia, publik, dan lain-lainnya. Setiap baris dan kolom diberi label keamanan. User juga punya label. Contoh cocok untuk data terklasifikasi hierarkis seperti di militer atau di pusat intelijen. Lainnya itu RCAC, yaitu Row and Column Access Control, yaitu model keamanan general purpose yang sangat-sangat fleksibel. Tidak perlu label atau klasifikasi data, menggunakan aturan SQL untuk mengontrol baris dan kolom. Sangat cocok untuk komersial atau rumah sakit, kepatuhan privasi data. Nah, itu kita sini masuk ke bagian pengantar RCAC, yaitu Row and Column Access Control. Nah, kenapa sih RCAC sangat penting? Nah, metode lama yaitu menggunakan views atau logika aplikasi bisa ditembus atau di bypass. Bisa dengan authority data access seperti DBA, tetapi bisa melihat dan semua data meskipun sudah dibatasi di view. Nah, jadi RCAC itu adalah layer keamanan tambahan. Diperkenalkan di DB210, RCAC adalah lapisan keamanan tambahan. Aturan RCAC diterapkan di database engine sehingga bisa mencegah admin data akses mengakses semua data. Jadi tuh RCAC itu punya dokumen, yaitu row permission atau izin baris dan kolom mask atau master kolom. Nah, row permission itu adalah aturan SQL workflows yang secara otomatis memfilter baris mana yang boleh dilihat. Contoh where patient titik PCP dan score ID sama dengan censure-nya. Ini ada kolom mask atau master kolom. Jadi itu kolom mask adalah aturan SQL atau case expression yang menentukan isi kolom yang boleh dilihat masking, yang boleh dilihat. Contohnya sini adalah menampilkan itu atau 0.00 adalah data aslinya. Jadi misalnya kalau kita masukin KTP ke database, kita sebagai user pasien misalnya, untuk kita saat kita lihat database akan terlihat nomor KTP kita. Tapi kalau misalnya dokter atau ada role lain yang melihat yang udah dikasih RCAC ini, akan melihatnya sebagai XXX SSX 123 atau 0,0 sesuai setting RCAC-nya. Nah, tentunya kita masuk ke studi kasus. Di studi kasus ini kita akan memakai yang sudah kita pelajari tadi ke sebuah studi kasus. Sebelum kita masuk lebih dalam ke studi kasus, saya ingin memperlihatkan bagaimana struktur database hospital kita. Nah, di sini kita membuat 4 tabel, yaitu billing, pasien, rekam medis, dan vital sign. Untuk billing itu ada berapa kolom, ada EDB dengan di pasien, total tagihan, deskripsi, jumlah, terus bayar. Pasien itu ada ID pasiennya, user ID-nya, ID dokter PJ-nya, nomor KTP, total tagihan, nama pasien, total tanggalnya, dan alamatnya juga. Untuk rekam medis itu ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal kunjungan, diagnosa, tindakan, catatan dokter. Dan untuk vital signs, tabel vital signs adalah ID rekam medis, sama catatan tekanan darah, suhu tubuh, catatan perawat. Nah, di sini kenapa ada beberapa yang kosong, karena sudah saya masukkan bahwa admin itu tidak bisa melihat ini. Tapi untuk data AC-nya itu ada ini. Ada di pasien ada Bob, Charlie, dan Ivan. Di remedisnya ada 3, di vital sign ada 2. Oke, lanjut ke studi kasus ya. Oke, sini kita menggunakan studi kasus implementasi rumah sakit. Di sini rumah sakitnya saya buat Sari Mulia. Jadi untuk skenario ini adalah
skenario adalah untuk peran Anda adalah sebuah security administrator atau SECADM di Rumah Sakit Sari Mulia. Anda itu merancang model keamanan multi-layer untuk SIM rumah sakit yang baru. Setelah itu mendesain keamanan itu best practice-nya. Oke, untuk layer 1 atau peran mendesain cetakan atau role untuk setiap grup pekerjaan. Ada role dokter, role perawat, role pembimbing, dan role pasien. Selanjutnya ada layer 2 yaitu keamanan baris dengan RCAC untuk mendesain row mission untuk memfilter datanya. Di sini ada aturan dokter hanya boleh melihat baris pasien yang mereka tangani. Dan aturan selanjutnya pasien hanya boleh melihat baris data dirinya sendiri. Selanjutnya ada layer 3 itu keamanan kolom RCAC juga mendesain kolom mask atau masking data. Ini aturannya kalau nomor KTP atau SIN harus disamarkan untuk semua orang kecuali pasien itu sendiri. Jadi yang bisa melihat KTP saat mengakses database itu hanya pasiennya. Yang selanjutnya adalah aturan lagi kolom nomor tagihan atau total tagihan. Equivalence-nya hanya boleh dilihat oleh role admin billing user. User lain untuk melihat akan ditaruh dengan nomor 0.000. Terakhir ada layer 4 yaitu audit. Jadi kita harus mendesain audit polisi atau pengawasan. Jadi semua aktivitas pada satu gagal akan pada ada table sensitif rekam medis harus dicatat. Jadi intinya kita ngebuat role, kita mendesain row permission, mendesain kolom mask, itu kita mendesain audit polisi atau pengawasan. Nah, kita sekarang mengimplementasi layer 1 privilege layer. Jadi di sini kita membuat cetakan role dengan mengisi dengan hak akses atau privilege. Yang pertama itu membuat role kosong. Kita membuat role-nya dulu di database dengan query dengan sintak itu create role. Lalu role-nya di sini sudah ada role dokter, role perawat, role admin billing, dan role pasien. Sekarang kita memberi privilege-nya kepada role tersebut. Nah, di sini kita membuat dengan query grant connect on database. Kita grant di sini ada connect ke database-nya ke role apa. Lihat di sini ada privilege-nya connect, sudah select update, ada select update read dan lain-lain. Tadinya kita mengimplementasi layer 2 setelah tadi role yang sudah dibuat dan sudah kita beri privilege. Kita sekarang mengimplementasi layer 2-nya itu RCAC row permission. Tujuan untuk mengimplementasi layer ini adalah menerapkan aturan dokter hanya lihat pasiennya dan pasien itu hanya bisa lihat datanya sendiri. Nah, yang kita lakukan adalah membuat row permission-nya. Nah, ini adalah step pertama adalah membuat aturan filter baris. Kita membuat permission dengan sintaks create permission, nama permission-nya di table apa, di row di mana sini ada verify role for user, session user, dan role passion-nya sama dengan 1, dan user ID-nya atau user ID itu sama dengan session user-nya, atau verify role for user, session user dokter sama dengan 1, dan ID dokter PJ sama dengan session user, atau verify role for user, session user, role admin billing sama dengan 1, enforce all access enable. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan keamanan baris itu pada tabelnya. Kita tinggal memasukkan alter table hospital patient activate row access control. Dengan ini layer 2 itu sudah aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi layer 3 yaitu RCAC kolom mask. Nah, tujuan dari implementasi layer 3 ini adalah memasking nomor KTP dan menyembunyikan total tagihannya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat mask untuk nomor tagihannya. Garisnya atau sintaksnya adalah create mask, nama masknya di mana, di sini ada kita naruh di tabel pasien, kolom apa aja nih, misalnya ada total tagihan, kita di sini mereturn yes when. Kalau misalnya yang masuk itu yang mengakses saudara role admin billing sama 1 itu sukses. Tapi kalau misal lainnya atau selain role admin billing ini akan mereturn 000. Kita membuat mask. Sekarang kita membuat mask untuk nomor KTP-nya. Ini kita buat tadi. Kita membuatnya di kolom nomor KTP.
kita mereturn kalau misalnya usernya itu adalah role pasien, lalu bisa melihatkan role-nya. Tapi kalau bukan, kita menaruh XXX di 8 di 8 nomor di depannya, ini 3-nya dibiarin aja. Ya, selanjutnya itu mengaktifkan keamanan kolom. Kita tinggal ngaktifin layer 3 ini dengan table of patient activate column as control. Nah, layer 3 sudah dibuat, kita sekarang masuk ke layer 4, yaitu audit. Dan itu mengawasi semua aktivitas walaupun itu berasal atau gagal di table rekam medis yang sangat sensitif. Pertama, kita buat polisinya tadi, kita create audit polisi, nama polisinya, kategori execute, di kategori execute, di statusnya boot error. Type boot error ini maksudnya ini untuk error, dan walaupun error ataupun sukses itu akan dimasukkan ke auditnya. Selanjutnya kita ngebuat kebijakannya ke tabel. Sini kita menerapkan kebijakannya tuh ke dalam tabel medis. Jadi kita sini kalau audit, dengan query audit table apa, kita sini pakai rekam medis karena kita tadi mengaudit di bagian rekam medis saja menggunakan polisi yang sudah kita tadi buat. Nah, hasilnya itu kita walaupun select jika ada select atau update yang berhasil ataupun gagal akan langsung tercatat di log auditnya. Nah, sini kita penerapannya. Jadi di sini sudah saya buat user add Dr. Budi dengan passwordnya. Ini kita buat usernya. Sini ada user staff, ada admin staff, Dr. Budi, ada pasien yang bernama Bob. Nah, selanjutnya kita memberikan privilege atau paket ke role yang sudah jadi tadi. Untuk role dokter kita beri ke Dr. Budi, untuk role admin kita beri ke user admin staff, untuk role pasien kita masukkan ke user pasiennya Bu. Sekarang kita tinggal mengetes saja. Oke, di tes 1 kita login sebagai Dr. Budi atau dokter. Kita connect ke database menggunakan user Dr. Budi dan passwordnya, dan kita akan mencoba melihat ke tabel pasien. Nah, di sini diperlihatkan. Di sini yang terlihat adalah hanya cuma pasien yang diurus oleh Dr. Budi. Dan di sini juga kita bisa lihat maskingnya juga bekerja, yaitu di Dr. Budi nomor KTP dihilangkan nomor depannya dan menyisakan 3. Dan juga di sini untuk tagihan, total tagihannya ditaruh nomor 0000 karena yang bisa melihat itu hanyalah staff admin billing. Oke. Selanjutnya itu kita tes kedua, itu kita mencoba login untuk sebagai pasien. Nah, kita di sini menggunakan user pasien Bob yang sudah kita buat tadi. Kita connect dengan user pasien Bob dan kita coba juga melihat di tabel hospital pasien. Di sini bisa lihat yang keluar itu hanyalah Bob sendiri. Jadi kita ini sudah membuat syarat di mana pasien itu hanya bisa melihat bagian sendirinya, melihat data sendirinya, tidak bisa melihat data pasien yang lainnya. Di sini kita lihat yang cuma satu, karena yang tadi itu ada 2 orang, biasanya cuma satu, yaitu cuma pasien Bobnya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat di nomor KTP tidak diblok, tidak dimasking, karena kita sudah membuat syarat di mana pasien bisa melihat nomor KTP-nya sendiri. Sini masih tagihannya masih 000 karena yang bisa melihat tagihan adalah cuma staf adminnya saja. Nah, selanjutnya ada tes ketiga, yaitu login sebagai admin dan staff. Ini kita melogin menggunakan admin staff untuk mengecek billing ya. Kita connect lagi dan kita membuka menselect hospital pasien lagi. Nah, di sini terlihat. Kita bisa di sini total tagihan terlihat, bukan 0 lagi tapi bisa terlihat di sini. Dan tentunya tidak bisa melihat KTP juga karena yang hanya melihat KTP hanyalah pasien itu sendiri. Tapi di sini adalah total tagihannya. Akhir ini kita mengeteskan auditnya.
Tapi untuk audit ini memerlukan beberapa aksi. Yang langkah pertama itu adalah melakukan aktivitas yang akan memicu audit polisi di tabel rekam medis. Kita akan menguji status sukses atau gagalnya. Sini kita memakai peran Dr. Budi, user Dr. Budi yang akan diaudit. Sini kita connect dan sini kita update insert. Yang pertama kita update, kalau update akan berjalan seperti mulus dan insert akan fail. Karena yang hanya bisa insert cuma staffnya doang. Dokter tidak bisa menginsert menginsert kolom-kolom baru. Maksudnya row baru. Tadinya kita mengekstraksi log yang sudah ditulis. Kita menggunakan syntax call system log audit archive. Sini mengembalikan satu. Jadi kita mengekstrak audit ini. Lalu di sini kita ke bagian di mana file itu terada. Lalu kita akan mengekstrak bagian mengload dari file tadi, file execute delete ini, meload ke tabel delete ini, meload ke tabel execute db-in1 execute. Jadi karena tadi sudah ada beberapa query yang kita jalankan dari insert untuk membuat database sendiri, itu ada perlu kita data dummy kan. Jadi sudah ada 24 row di sini. Yang row 24 tadi itu masuk ke dalam audit archive-nya. Ya, itu adalah hasil query log-nya. Jadi di sini kita bisa melihat isi dari tabel dbin1 execute tadi, dan dbin1 execute itu adalah tempat di mana kita mengload archive-nya tadi, archive log-nya itu. Kita bisa ngelihat sini ada Dr. Budi tadi yang select, ada Dr. Budi yang nge-update. Di sini bisa ngeliat usernya, kita bisa ngeliat apa yang dilakukannya. Nah, di sini sudah coba untuk sebagai admin untuk menginsert data yang sudah ada. Kita bisa di sini ini adalah statusnya. Statusnya itu apa? Kalau misalnya 0 itu berarti sukses, kalau saya 0 atau misalnya minus 83 berarti sama dengan B. Jadi di sini sudah tercatat activity yang sukses, sini sukses semua, dan juga yang tidak sukses ini. Oke, mungkin dari itu saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.